Halo teman-teman kaum rebahan, pejuang rupiah, pejuang harapan, atau kamu yang masih sendiri. Ketemu lagi dengan saya di konten Ruang Sekilas Film, Ruang Selfie. Pada konten Ruang Selfie kali ini saya akan mereview film Indonesia yang bergenrekan film keluarga dan menceritakan hubungan antara seorang anak dengan ayahnya. Jadi bagi kalian-kalian yang menyukai film-film yang bertemakan keluarga atau menceritakan hubungan anak dengan orang tuanya seperti judul-judul film di bawah ini, saya rasa film yang akan saya review kali ini adalah salah satu film yang harus kalian tonton untuk kalian koleksi. Film ini berjudul Father and Son yang dirilis pada tahun lalu. Sering datang terlambat sekolah, petugas klinik servis jadi was-was takut. Film ini dibuka dengan memperkenalkan sosok remaja SMA yang bernama Iman yang suatu hari harus datang telat ke sekolah. Selain harus dihukum oleh pihak sekolah, dia juga harus mendapat bully dari teman-temannya yang berada di sekolah tersebut. Suatu hari ketika Iman hendak pulang ke sekolah, ban motornya tidak bisa digerakkan alias kempes. Hal ini tentu saja membuat Iman tidak bisa pulang tepat waktu untuk sampai di rumah. Padahal dia harus merawat ayahnya yang sedang sakit lumpuh total. Di saat Iman tidak bisa pulang tepat waktu, pada saat itu juga sebuah hantaman benda besar menghantam kaca kamar ayah Iman. Seketika dia pun merasa kaget oleh hantaman benda tersebut dan menyebabkan ayah Iman meninggal pada saat itu juga. Dan beberapa waktu kemudian Iman pun akhirnya bisa sampai di rumah. Melihat ayahnya yang masih terbaring, Iman hanya mengajaknya untuk bercerita. Namun sesaat ceritanya berhenti saat Iman memungut sebuah pecahan kaca dari lantai kamar ayahnya. Dan pada saat itu juga dia menyadari sesuatu telah terjadi kepada ayahnya yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal, Iman menjadi pribadi yang lebih murung dan pendiam. Hingga suatu ketika dia pun ditegur oleh kepala sekolah karena dianggap tidak fokus pada pembelajaran di kelas. Namun Iman malah memukul kepala sekolah tersebut hingga menyebabkan ibu Iman harus dipanggil oleh pihak sekolah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Iman di kelas tersebut. Sekolah 2 minggu aja, please. Oleh karena itu pihak sekolah pun menjatuhkan hukuman kepada Iman untuk tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Keputusan ini tentu saja membuat ibu Iman menjadi sangat sedih, terlebih setelah kematian suaminya. Sedangkan Iman sendiri tidak tahu harus berbuat apa, hingga pada suatu ketika dia pun turun ke garasi milik ayahnya dan melihat kembali mobil warisan ayahnya yang diberikan kepadanya tersebut. Hadiah dari kakek kamu. Kenangan manis dari sebuah mobil yang mengingatkan Iman kepada ayahnya membuat Iman ingin kembali kepada masa lalunya di mana dia nekat kabur dari rumah melakukan perjalanan ke sebuah tempat yakni ke Solo. Pergi ke Solo, Bu. Iman mau mengenang Mbak. Selain meninggalkan pesan singkat untuk ibunya bahwa dirinya hendak pergi ke Solo, Iman juga meninggalkan bekal dan perlengkapan yang seharusnya dia bawa dalam perjalanan. Sekolah nggak ke pasar, sampai minggat aja kamu nggak prepare. Dan mau tidak mau Iman pun harus beristirahat di sebuah hotel merah putih yang dia temui di sepanjang perjalanan. Di saat istirahatnya ini tiba-tiba dia mengalami sesuatu yang sangat tidak biasa. Berkali-kali Iman harus mendengar suara panggilan dari seseorang yang biasa dia dengar. Namun ketika Iman mencoba mencari tahu asal dan sumber suara tersebut, dia tidak menemukan orang yang memanggilnya tersebut. Hingga pada akhirnya Kalau ditanya, rupanya suara itu berasal dari arwah bapaknya yang tiba-tiba menampakkan dirinya di dalam mobil. Pada awalnya Iman sangat ketakutan dengan suara dan penampakan dari sosok bapak yang sudah meninggal. Namun pada akhirnya Iman pun mulai berdebat kepada sang bapak karena tidak memberikan bekal yang baik untuk anaknya. Bahkan Iman menganggap bahwa arwah bapaknya ini adalah jelmaan jin yang hendak mengganggu perjalanannya ke Solo tersebut. Pada awalnya Iman hanya menganggap bahwa arwah bapaknya hanyalah fata morgana, hingga pada akhirnya dia kembali melihat penampakan arwah bapaknya yang sudah berada di bangku belakang mobilnya tersebut yang membuat Iman sangat kaget. atau Bapak bisa tebak.
Pada penampakan kedua kali ini tidak ada perdebatan antara Iman dan bapaknya. Sebaliknya, malah terjadi adalah curhat antara Iman dan bapaknya, di mana pada saat itu bapaknya akan menemani Iman untuk melakukan perjalanan dari Solo maupun ke Jakarta. Di tengah perjalanan, sang bapak meminta Iman untuk menepikan mobilnya dan menolong seorang gadis yang sedang berjalan di pinggir jalan tol. Pada awalnya Iman ragu, namun pada akhirnya dia pun menolong sosok gadis yang rupanya berniat bunuh diri pada saat itu. Dan untungnya Iman berhasil menggagalkan aksi bunuh diri yang hendak dilakukan oleh gadis tersebut. Singkat cerita, dia pun akhirnya berkenalan dengan gadis tersebut dan dia bernama Bella. Bella sendiri mengatakan bahwa dirinya hendak bunuh diri karena dia menderita sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Setelah mendengar curhat dari Bella, kini gantian Iman pun curhat bahwa dirinya adalah seorang anak laki-laki yang malang karena ditinggal mati oleh sang bapak. Keduanya seolah tidak ada harapan hidup. Namun pada saat itu juga setelah mereka saling bercerita, ada harapan hidup dari mereka yang ingin mereka perjuangkan. Kedua anak manusia ini pun akhirnya terlelap dengan cerita kisahnya masing-masing. Sang bapak yang melihat hal ini kemudian mengambil alih kemudi dan melakukan perjalanan bersama sang anak dan seorang gadis menuju ke Solo, tempat sejarah dan di mana mereka pernah bahagia. Singkat cerita, perjalanan untuk menenangkan diri Iman telah tiba di Solo dengan selamat. Pada saat itu dia pun kembali bertemu dengan sosok yang bernama Pak Damar yang selama ini menjaga rumah Iman dan keluarga. Tidak lupa Iman juga memperkenalkan sosok Bella, orang yang dia temui dan ditolong dalam perjalanan menuju ke Solo ini. Pada saat Iman kembali melihat semua kenangan yang ada di rumah tersebut, sang bapak menampakkan dirinya kembali dan bertanya kepada Iman. Dia bertanya kenapa dirinya hendak kembali ke Solo. Iman pun mengatakan bahwa di Solo adalah sebuah rumah baginya. Baginya di rumah ini memiliki banyak cerita dan kenangan baik antara dirinya dengan keluarganya, bahkan dengan lingkungan sekitarnya. Adegan kemudian berganti saat Iman kembali melihat foto-foto dirinya bersama sang bapak. Bersamaan dengan itu, Bella pun datang menghampiri Iman dan memintanya untuk menceritakan semua kenangan yang ada di rumah tersebut. Dan diketahui bahwa sang bapak adalah seorang musisi yang memiliki kualitas musik yang sangat luar biasa yang diwariskan kepada Iman. Dan pada malam itu Iman pun menunjukkan kemahirannya memainkan alat musik seperti hal bapaknya memainkan alat musik untuk semua orang. Setelah melewati malam romantisnya bersama Bella, namun pada pagi harinya Iman harus dikagetkan dengan sebuah kenyataan bahwa Bella telah meninggalkan rumah Iman. Dia hanya meninggalkan sebuah catatan untuk Iman yang mengatakan bahwa Bella harus pergi untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Kepergian Bella membuat Iman kembali menjadi lebih kuat, di mana dia juga harus kembali ke Jakarta. Dia merasa dia harus menemani sang ibu dan menggantikan sosok peran sang ayah yang sudah meninggal. Namun ketika Iman sampai di Jakarta, dia melihat ibunya terbaring sakit karena memikirkan Iman yang kabur dari rumah untuk pergi ke Solo. Iman pun seketika meminta maaf kepada sang ibu dan berjanji agar dirinya bisa lebih baik lagi. Waktu nggak bisa diputar balik, man. Setelah menjalani masa skorsingnya dan kembali dari Solo, kini Iman tampil menjadi seorang pribadi yang lebih baik, optimis, serta mampu menyelesaikan ujian akhirnya di sekolah. Bahkan selain itu, sang bapak pun memberikan motivasi kepada Iman untuk mengikuti kegiatan akhir sekolah dalam bentuk pentas kesenian yang sudah dimiliki Iman dalam bentuk bernyanyi dengan gitar miliknya itu sendiri. Dan benar saja, setelahnya Iman pun menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan populer di sekolahnya tersebut. Namun sayangnya ada sebuah masalah yang harus Iman dapatkan, di mana pihak sekolah menganulir semua nilai-nilai hasil ujian Iman karena diindikasikan mencontek atau mendapat contekan dari orang lain. Semua kecewa termasuk Iman.
Dan rupanya semua ini adalah ulah dari sosok bernama Rian dan teman-temannya yang merasa tidak percaya dengan nilai Iman. Terjadi pembulian tingkat tinggi pada saat itu. Iman dikeroyok oleh 3 orang, namun sekali lagi Iman bangkit pada waktu itu. Iman pun berdiri dan bangkit dan melawan semua lawan-lawannya dengan pukulan-pukulan yang dimiliki Iman, bahkan menaklukkan Rian pada saat itu juga. Dan atas posisi lu di atas orang lain. Adegan kemudian berganti saat Iman menjalani ujian ulang. Hal ini dia lakukan demi menjawab tantangan bahwa dirinya memang mengerjakan soal tanpa contekan dari siapapun. Dan hasilnya, Iman mendapat nilai yang baik dalam ujian tersebut. Kepala sekolah memberikan apresiasi kepadanya. Sebaliknya, kepala sekolah juga memberikan hukuman kepada Rian dan teman-teman yang sudah memberikan informasi yang palsu kepada kepala sekolah. Habis ini, kalian bersihkan lantai 2. Adegan berlanjut ke rumah Iman. Pada saat itu ibunya, yakni Ibu Zahra, sedang tiduran di atas sofa. Pada saat itu tiba-tiba dia melihat sosok suaminya yang datang dengan mengenakan baju merah. Papa nggak pernah ngerepotin aku. Semua mengalir begitu saja. Dia memberikan pelukan kepada suaminya dan kemudian sang suami pun menuju ke anaknya, yakni Iman. Pada momen inilah kemudian Iman mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah diberikan kepadanya. Pelukan pun diberikan lagi kepada sang anak dan semua pun tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan ketika mereka sadar, mereka pun mengetahui bahwa itu semua adalah salam perpisahan dari ayah dan suaminya. Dan inilah akhir cerita dari film Father and Son, di mana kemudian Ibu Iman dan Iman memutuskan untuk kembali ke Solo dan meninggalkan Jakarta ibu kota. Di perjalanan menuju ke Solo ini, rupanya Pak Damar menyambutnya dengan wajah yang sumringah atas kembalinya Iman beserta ibunya. Namun bukan itu saja yang sudah berada di rumah ini. Rupanya Bella juga kebetulan singgah di rumah ini dan akhirnya Bella dan Iman bertemu pada momen ini. Sekaligus ninggalin surat. Momen cerita akhir dari film Father and Son yang menyenangkan. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah menonton konten saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.